Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radio Lelembut? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Saya Zainuddin, narator dari channel Radio Lelembut. Episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Wangsit Nyi Blorong. Sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar saya lebih dekat dengan kalian. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Malam itu, Devi melayangkan pandangannya menembus jendela. Ingatannya kembali berputar pada sebuah tempat yang teramat lekat dalam hidupnya, Desa Sancang. Bagi orang awam, Sancang mungkin hanyalah sebuah desa yang terletak di ujung Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di sana memang terdapat area perkebunan luas yang dikenal dengan nama Perkebunan Sancang. Namun, kisah yang dibawa oleh Devi kali ini bukanlah tentang hamparan kebun itu, melainkan tentang Kampung Sancang sendiri, sebuah wilayah yang berdiri tepat di gerbang batas hutan lindung legendaris, Cagar Alam Luweng Sancang. Nama hutan Sancang begitu melegenda, diselimuti oleh kabut misteri yang pekat. Di seantero negeri, hutan ini dikenal sebagai salah satu tempat paling angker sekaligus paling keramat di Indonesia. Masyarakat Sunda percaya kawasan ini merupakan petilasan suci yang pernah dikunjungi oleh Prabu Siliwangi. Di kedalaman rimba Sancang inilah Sang Raja Agung melakukan tapa brata, menimba ilmu kedikdayaan dan memperdalam kesaktiannya. Lebih dari sekedar tempat bertapa, sebuah keyakinan yang mengakar kuat menyebutkan bahwa hutan Sancang adalah titik terakhir Sang Prabu melakukan ngahiang atau mukso, sebuah akhir dari siklus kematian dan kelahiran kembali menuju tempat baka yang suci. Tak hanya itu, misteri Sancang juga dijaga oleh legenda Maung Sancang. Harimau-harimau ganas yang mendiami hutan ini bukanlah binatang buas biasa. Menurut cerita turun-temurun, mereka adalah perwujudan dari para prajurit setia pengikut Prabu Siliwangi. Ketika Sang Prabu ngahiang, para prajuritnya memilih untuk menjelma menjadi maung, menetap dan menjaga kesucian hutan itu hingga kini. Sekitar 3-4 km dari desa tempat tinggal Devi, alam membentang membentuk barisan pantai dan muara. Di pesisir itulah tumbuh pohon kaboa, sebuah spesies pohon langka yang dianggap sangat sakral. Tak jarang, orang-orang dengan maksud tertentu datang ke sana untuk melakukan ritual-ritual mistis. Dalam ingatan masa kecil Devi, hutan Sancang adalah labirin hijau yang luar biasa lebat. Sinar matahari nyaris tak mampu menembus tajuk-tajuk pohon raksasa yang rimbun, membuat suasana di dalam hutan selalu temaram seperti sore hari. Jalurnya masih berupa tanah basah berair yang dipenuhi jalinan akar pohon yang mencuat di mana-mana. Hewan-hewan liar pun masih sering menampakkan diri. Ketika masih kecil dan bermain di sekitar hutan, Devi sudah terbiasa melihat sesajen yang tergeletak di berbagai sudut. Hal itu lumrah, sebab di dalam hutan Sancang tersebar beberapa goa yang kerap menjadi tujuan para peziarah untuk bersemedi. Konon, setiap goa memiliki juru kunci atau kuncennya masing-masing. Salah satu goa yang paling terkenal terletak dekat dengan pantai, bernama Goa Karanggajah, tempat yang kerap dibisikkan orang sebagai lokasi mencari pesugihan. Untuk memahami bagaimana keluarga Devi bisa berakar di tanah mistis ini, lini masa harus ditarik mundur ke era tahun 1960-an, jauh sebelum orang tua Devi lahir. Kala itu, kakek Devi yang akrab dipanggil Abah, merupakan salah satu kuncen yang disegani di desa Sancang. Di dalam hutan, Abah memiliki sebuah gua khusus yang digunakannya sebagai tempat bersemedi. Pada masa itu, desa Sancang masih sangat sepi dan berpenduduk jarang. Hampir tidak ada orang yang berani tinggal di sana. Namun, karena warga sekitar percaya bahwa Abah adalah orang yang memiliki kelebihan spiritual, mereka bergotong royong menyediakan sebidang lahan agar Abah bisa tinggal sekaligus melanjutkan laku semedinya di sana. Meskipun Devi tidak bisa menceritakan kisah hidup Abah secara panjang lebar, ada satu kejadian luar biasa yang ia dengar langsung dari lisan neneknya. Suatu hari di masa lalu, Abah berpamitan kepada sang nenek untuk mencari ikan. Mereka berdua kemudian berjalan menuju laut selatan yang berada di balik kelebatan hutan Sancang. Sesampainya di tepi pantai, Abah bersiap menyongsong ombak, sementara nenek menunggu di daratan untuk menampung hasil tangkapan. Abah pun menyelam ke dalam gulungan laut selatan. 5 menit berlalu, sosok Abah belum juga muncul.
Nenek mulai dirayapi kegelisahan. Waktu terus berputar, dan ketika jarum jam beralih semakin jauh, kepasrahan mulai melanda hati sang nenek. Di tempat sepi itu, tidak ada seorang pun yang bisa dimintai pertolongan. Nenek hanya bisa menangis sesenggukan, meratap sembari menatap hamparan samudera yang luas. Hampir 2 jam lamanya nenek menangis dalam ketidakpastian. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah titik muncul di permukaan air. Sosok Abah terlihat jelas, berenang dengan tenang menuju tepian. Seolah tak percaya dengan penglihatannya, nenek terus memanggil-manggil nama suaminya. Begitu menapakkan kaki di daratan, Abah ternyata membawa banyak sekali hasil tangkapan. Ajaibnya, ikan-ikan yang dibawa Abah adalah jenis ikan yang umumnya hanya mendiami perairan sangat dalam. Sebuah peristiwa yang mustahil nalar, namun nyata terjadi. Abah telah menyelam selama 2 hingga 3 jam tanpa alat bantu apapun. Beberapa tahun setelah peristiwa mencengangkan itu, lahirlah Ibu Devi. Waktu berlalu hingga sang ibu tumbuh dewasa dan menaruh hati pada seorang pemuda asal Tasikmalaya bernama Sasmita, nama samaran yang digunakan untuk memudahkan cerita, sesuai keinginan Devi yang semula hanya ingin menyebut inisial S. Pak Sasmita merantau ke Sancang bersama kakaknya untuk bekerja sebagai nelayan setelah ayah kandungnya meninggal dunia. Hubungan asmara antara Ibu Devi dan Pak Sasmita kian serius dan mengarah ke pelaminan. Walau di awal hubungan mereka sempat terganjal restu dari Abah, kegigihan keduanya berhasil meyakinkan sang kuncen. Pernikahan pun digelar dan beberapa tahun kemudian lahirlah Devi ke dunia. Pada masa-masa awal kehidupan Devi, perekonomian keluarga mereka terbilang mapan. Pak Sasmita sudah sukses memiliki beberapa perahu nelayan sendiri, lengkap dengan anak buahnya. Perubahan besar terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur. Kala itu, beredar informasi bahwa masyarakat diperbolehkan membuka lahan di kawasan hutan. Kabar ini memicu gelombang warga yang berbondong-bondong mengubah kelebatan hutan Sancang menjadi area pertanian. Rimba yang semula perawan berubah drastis menjadi ladang padi, kebun pisang, dan hamparan sayur mayur. Tak ketinggalan, kakek dan ayah Devi pun ikut membuka lahan di dekat pantai. Namun, masa-masa itu tidak bertahan lama. Kurang dari 2 tahun berjalan, setelah Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan, kebijakan tersebut dicabut. Hutan Sancang dinyatakan tertutup kembali untuk aktivitas pertanian. Akibatnya, banyak warga Sancang yang dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban, termasuk Abah. Peristiwa itu berakhir pilu. Abah harus menjalani masa tahanan selama kurang lebih 2 bulan. Setelah konflik agraria itu mereda, fungsi hutan Sancang dikembalikan seperti semula, dan alam perlahan merebut kembali teritorinya hingga kembali rimbun. Beberapa waktu kemudian, saat Ibu Devi tengah mengandung calon adiknya, sebuah peristiwa spiritual mengubah arah hidup keluarga mereka. Suatu malam, Pak Sasmita bermimpi bertemu dengan seorang tokoh suci bernama Syekh Panji Tarukmin. Di dalam mimpi tersebut, sang syekh menuntun Pak Sasmita cara mengaji, sholat, serta menurunkan ilmu kebatinan. Tak hanya itu, sebuah perintah mutlak dititipkan. Pak Sasmita harus segera membantu mengobati orang-orang sakit tanpa memungut biaya sepeser pun. Sejak malam itu, Pak Sasmita terjun sepenuhnya ke dunia spiritual. Perubahan yang drastis, mengingat Devi tahu betul bahwa ayahnya dahulu adalah tipe orang yang sama sekali tidak mempercayai hal-hal gaib. Suatu hari, seorang wanita datang ke rumah dengan gundah gulana. Ia mengadukan nasibnya kepada Pak Sasmita bahwa dirinya teramat sulit mendapatkan jodoh. Setiap kali ada pria yang serius dan pernikahan sudah di depan mata, selalu saja muncul masalah mendadak yang menggagalkan mereka melangkah ke pelaminan. Devi yang saat itu masih remaja tidak terlalu mengikuti detail proses pengobatannya. Namun ia sempat mendengar penjelasan ayahnya bahwa jiwa wanita tersebut telah diruncang. Artinya, jiwa spiritual wanita itu sengaja diikat oleh seseorang di sebuah pohon gaib yang besar, dengan tujuan agar ia tidak akan pernah bisa bertemu dengan jodohnya. Setelah mendapatkan penanganan spiritual dari Pak Sasmita, beberapa waktu kemudian wanita itu kembali datang ke rumah. Wajahnya berseri-seri, tangannya menjinjing buah tangan sebagai tanda terima kasih. Usut punya usut, ia akhirnya berhasil menemukan jodohnya dan telah resmi menikah. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang kelebihan Pak Sasmita menyebar luas. Rumah mereka tak pernah sepi. Orang-orang datang dengan berbagai hajat. Ada yang ingin berobat dari penyakit misterius, ada yang berharap naik jabatan, hingga para pedagang yang ingin usahanya laris manis. Di tengah kesibukan spiritualnya, Pak Sasmita tiba-tiba menemukan sebuah makam kuno di dekat pantai. Makam itu konon telah lama dicari oleh banyak orang,
namun tak pernah membuahkan hasil. Sejak penemuan itu, Pak Sasmita kerap membawa pasien-pasiennya ke makam tersebut untuk berdoa, bertawasul, dan bersemedi bersama. Aktivitas spiritual yang intens di lingkungan rumah ternyata membawa dampak tersendiri bagi Devi. Ia kerap mengalami kondisi ganjil berupa pingsan secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa menyerangnya kapan saja, saat di sekolah, sedang asik bermain dengan teman-teman, atau bahkan ketika sedang berjalan kaki biasa. Anehnya, setiap kali kesadarannya hilang di dunia nyata, Devi merasa dirinya berpindah ke sebuah tempat asing. Di sana, ia selalu disambut oleh dayang-dayang cantik bergaun serba hijau yang mengajaknya bermain di sebuah taman yang indah. Devi menduga, sensitivitas gaib ini muncul karena ia sering diajak ayahnya ke pantai dan bermain di sekitar muara. Bagi Devi, pemandangan muara itu memang sangat memukau, dihiasi oleh formasi batu-batu alam yang menyerupai singgasana kerajaan. Di lokasi itulah Devi kerap merasakan kehadiran sosok-sosok wanita cantik yang kemudian muncul di dalam pingsannya. Kejadian aneh tidak hanya dialami oleh Devi secara personal. Anak-anak kampung di desa Sancang, termasuk Devi, sudah terbiasa dengan pemandangan ganjil saat pulang mengaji pada malam hari. Di tengah kegelapan, mereka sering melihat bola-bola api terbang melintasi langit. Bagi masyarakat luar, hal itu mungkin mengerikan. Namun bagi warga Sancang, bola api terbang adalah fenomena lumrah yang sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Tahun-tahun berganti, Devi tumbuh dewasa dan berhasil menyelesaikan sekolahnya. Ia kemudian memutuskan untuk merantau demi melanjutkan kuliah di kota Garut. Di sana, ia menyewa sebuah kamar kos yang lokasinya tidak jauh dari lingkungan kampus. Suatu pagi, sekitar jam 5 subuh, keheningan kamar kos Devi dipecahkan oleh dering telepon. Di ujung sambungan, terdengar suara bibinya dengan nada panik dan bergetar. "Kak, kakak pulang ya. Ini mama lagi sakit, Kak. Sakitnya parah. Pokoknya kakak harus pulang sekarang, Kak." Mendengar kabar mengejutkan itu, pertahanan Devi runtuh. Air matanya langsung tumpah. Kepanikan dan rasa cemas mendera pikirannya, terlebih karena jarak yang memisahkan dirinya dengan sang ibu cukup jauh. Devi memang tahu kalau ibunya belakangan ini sedang kurang sehat, namun ia tidak menyangka kondisinya akan memburuk secepat ini. Tanpa membuang waktu, Devi mengemas barang seadanya dan bersiap pulang ke Sancang. Perjalanan dari kota Garut menuju desanya memakan waktu sekitar 4 jam menggunakan angkutan umum sejenis Elf. Sepanjang perjalanan, air mata Devi tak kunjung surut. Pikirannya melayang pada momen beberapa waktu lalu, saat ia menyisihkan uang untuk membelikan ibunya sebuah baju baru. Baju itu dikirimkannya dari Garut ke Sancang melintasi jasa angkutan umum. Saat menerima paket itu, ibunya luar biasa bahagia. Kata-kata sang ibu kala itu mendadak terngiang kembali di telinga Devi, menyayat hatinya kian dalam. "Kak, bajunya langsung mama pakai ya. Mama suka banget sama bajunya. Siapa tahu, ini baju terakhir yang mama pakai sebelum mama meninggal." Kalimat yang semula dianggapnya sebagai gurauan itu, kini menjelma menjadi firasat yang mengerikan. Devi terus menangis dalam diam di sudut kursi angkutan, merapalkan doa-doa terbaik demi keselamatan ibunya. Ketika mobil angkutan akhirnya berhenti di depan rumah, pemandangan di halaman membuat jantung Devi berdesir tajam. Rumahnya sudah sangat ramai. Warga sekitar dan kerabat berkumpul memenuhi pelataran. Perasaan Devi campur aduk, diliputi tanda tanya besar. Ada apa ini? Mengapa semua orang berkumpul di rumahnya? Begitu Devi melangkahkan kaki memasuki halaman, beberapa ibu-ibu tetangga langsung menghampirinya. Dengan tatapan penuh simpati, mereka berbisik, Teteh yang sabar ya Teh." Devi terpaku, belum sepenuhnya mencerna maksud ucapan tersebut. Ia terus melangkah masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, tetangga lain yang berkumpul kembali membisikkan kalimat yang sama. Teteh yang sabar ya Teh." Dengan langkah gemetar, Devi menuju ke kamar ibunya. Di atas tempat tidur, terlihat sang ibu sedang terbaring lemas dengan kelopak mata yang sembab akibat terlalu banyak menangis. Begitu melihat anaknya datang, sang ibu menatap Devi dan berucap dengan suara parau, "Teteh, yang sabar ya Teh." Hingga detik itu, Devi benar-benar kebingungan. Pikirannya buntu. Jika semua orang, bahkan ibunya sendiri, memintanya untuk bersabar, lalu siapa sebenarnya yang sedang tertimpa kemalangan? Mengapa ibunya yang sakit justru menyuruhnya untuk kuat? Rasa penasaran itu akhirnya terjawab ketika salah satu teman ayahnya berjalan mendekat dan mengajaknya bicara. Pria itu menepuk pundak Devi pelan, mencoba menyampaikan sebaris berita dengan hati-hati. Teteh harus sabar ya.
Ketika mendengar cerita ini, Teteh harus benar-benar sabar. Jedanya sejenak, menarik napas dalam. Pak Sasmita, bapaknya Teteh, tadi sekitar jam 2 dini hari berangkat mencari ikan bersama kami. Di tengah kegiatan itu, Bapak mengalami kecelakaan, dan sampai sekarang jasad Bapak masih belum bisa ditemukan. Devi tertegun. Aktivitas mencari ikan yang dimaksud oleh temannya itu bukanlah menjala di tengah laut lepas menggunakan perahu. Ayahnya dan warga malam itu mencari ikan di sebuah aliran sungai yang muaranya langsung menembus ke laut. Sebuah sungai yang dalam kondisi normal, ketinggian airnya hanya mencapai sepinggang orang dewasa. Namun malam itu, takdir berkata lain di batas mistis Tanah Sancang. Teman bapaknya menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan ceritanya. Malam jahanam itu kembali terbayang di pelupuk matanya. Kala itu, Pak Sasmita berangkat ke Sungai Muara bersama 3 orang temannya untuk mencari ikan. Suasana malam begitu sunyi, hanya deru angin malam yang menemani gerak mereka menyisir aliran air sedalam pinggang orang dewasa. Setelah beberapa lama, kantung-kantung mereka mulai terisi. Merasa tangkapan sudah lebih dari cukup, ketiga temannya mengajak Pak Sasmita untuk menyudahi malam dan segera pulang. Namun, Pak Sasmita menggeleng. Dengan tatapan yang sulit diartikan, ia menolak ajakan tersebut. "Sudah, kalian saja duluan yang balik. Aku masih mau di sini," ucapnya tenang. Melihat keteguhan Pak Sasmita, ketiga temannya pun mengalah. Mereka membalikkan badan dan mulai melangkah pergi. Namun, baru saja beberapa langkah kaki mereka menjauh, sebuah jeritan histeris memecah keheningan malam. "Tolong! Tolong! Tolong!" Suara itu melengking tinggi, syarat akan ketakutan. Ketiga nelayan itu tersentak. Mereka sangat yakin itu adalah suara Pak Sasmita. Dengan kepanikan yang mendera, mereka serentak membalikkan badan dan berlari kembali ke arah sumber suara. Namun, sesampainya di titik tempat Pak Sasmita berdiri beberapa saat lalu, mereka membeku. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tempat itu kosong melompong. Pak Sasmita lenyap bak ditelan bumi, padahal mereka baru saja berjalan beberapa langkah. Logika mereka berputar liar. Tempat mereka mencari ikan bukanlah laut lepas yang memiliki ombak ganas, melainkan aliran sungai yang tenang tanpa riak sama sekali, dengan ketinggian air yang paling dalam pun hanya sepinggang orang dewasa. Sungguh tak masuk akal jika seseorang tenggelam seketika tanpa jejak di tempat seperti itu. Sadar ada sesuatu yang tidak beres, ketiga temannya langsung menyebar ke segala penjuru. Mereka meneriakkan nama Pak Sasmita berulang kali, menyisir tepian sungai hingga fajar menyingsing dan matahari mulai menyinari Tanah Sancang. Namun, Pak Sasmita tetap tidak ditemukan. Mendengar penuturan itu, Devi terdiam. Hatinya menolak keras. Ia sama sekali tidak percaya bahwa ayahnya tenggelam. Bagaimana mungkin seorang nelayan berpengalaman tenggelam di air sepinggang? Pikirnya menolak kenyataan. Devi meyakinkan dirinya sendiri bahwa ayahnya mungkin hanya terseret arus sebentar, berhasil berenang ke tepian, dan saat ini sedang beristirahat di suatu tempat tersembunyi. Keyakinan itu membuat Devi menahan air matanya. Ia dibilang sedih pun tidak terlalu sedih, karena dalam lubuk hatinya, ia percaya sang ayah pasti akan berjalan pulang ke rumah. Sejak hari pertama dikabarkannya berita kehilangan tersebut, Desa Sancang bergerak serentak. Seluruh nelayan di sepanjang pesisir pantai selatan dikerahkan untuk menyisir perairan. Pencarian besar-besaran itu berlangsung hingga hari ketiga. Bahkan tim SAR pun akhirnya ikut turun tangan menggunakan peralatan lengkap demi melacak keberadaan Pak Sasmita. Namun, takdir seolah menyembunyikan pria itu rapat-rapat. Hasilnya nihil. Di momen itulah pertahanan batin Devi mulai goyah. Perasaannya kian tidak karuan, campur aduk antara cemas yang menggilas dan harapan yang tersisa. Setiap hari, ia dan ibunya duduk di beranda rumah, menatap jalanan dengan harapan ada keajaiban yang membawa langkah kaki sang ayah kembali. Mereka berdua tetap keras kepala, meyakini bahwa Pak Sasmita masih hidup. Setelah berhari-hari pencarian fisik menemui jalan buntu, keputusasaan mulai menuntun mereka ke jalur lain. Devi dan keluarganya akhirnya memutuskan untuk mendatangi salah satu orang pintar atau paranormal yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Di hadapan sang paranormal, Devi menumpahkan seluruh kronologi kejadian hilangnya sang ayah. Paranormal itu memejamkan mata sejenak, melakukan penerawangan batin sebelum akhirnya menghela napas panjang. Pak Sasmita diyakini masih hidup, tapi hanya jiwanya. Konon, beliau saat ini berada di sebuah istana gaib di pantai selatan. Ucapnya dengan raut wajah penuh penyesalan.
Ia kemudian menatap Devi dan ibunya. "Mohon maaf, saya tidak bisa membantu apa-apa. Menurut penerawangan saya, bapaknya Eneng ini jauh lebih sakti daripada saya. Tapi Eneng dan keluarga tenang saja, beliau baik-baik kok di sana." Bukannya tenang, ucapan itu justru menyulut api kemarahan di dalam dada Devi. Ia merasakan dongkol dan amarah yang luar biasa terhadap segala hal yang berbau mistis. Ia jengkel pada makhluk-makhluk gaib yang dianggapnya usil karena telah menyembunyikan ayahnya. Ketika paranormal itu menyebut tentang kerajaan gaib pantai selatan, pikiran Devi langsung tertuju pada satu nama legendaris, Nyi Roro Kidul. Ia yakin sosok penguasa itulah yang telah mengambil ayahnya. Jika hal-hal gila seperti ini terus menimpa keluarganya, Devi membatin bahwa ia dan keluarganya tidak sudi lagi menginjakan kaki atau tinggal di desa Sancang. Malam terus berganti hingga genap hari ke-7 sejak hilangnya Pak Sasmita. Di malam yang pekat itu, sebuah mimpi aneh mendatangi tidur sang ibu. Dalam mimpi tersebut, Ibu Devi bertemu dengan sosok wanita yang luar biasa cantik. Wanita itu berjalan anggun ke arahnya sambil membawa selembar baju kebaya mewah dan sebuah siger emas, mahkota kecil khas pengantin Sunda. Tanpa memedulikan penolakan, sosok wanita cantik itu dengan paksa memakaikan baju kebaya dan siger emas tersebut ke tubuh Ibu Devi. Seketika itu juga, sang ibu terbangun dari tidurnya dengan napas memburu. Tepat saat matanya terbuka, keheningan malam mendadak dipecahkan oleh suara gemerincing lonceng yang nyaring. Lama-kelamaan, suara itu kian jelas, berirama ritmis menyerupai derap langkah kuda yang menarik kereta kencana. Suara gaib itu bergaung dari arah laut selatan, bergerak lambat namun pasti menuju ke arah rumah mereka. Malam itu, teror suara tersebut ternyata tidak hanya merayap di langit-langit kamar Ibu Devi. Hampir seluruh warga desa Sancang terjaga karena mendengar suara gemerincing lonceng kereta kencana yang sama. Anak-anak kecil di desa itu terbangun serentak, menangis histeris karena suara yang lewat terasa begitu mencekam, memekakkan telinga, dan menggetarkan dinding-dinding rumah. Beberapa warga yang penasaran mencoba memberanikan diri keluar rumah dan mendongak ke arah langit yang kelam. Namun mereka sama sekali tidak melihat wujud fisik dari kereta kencana tersebut. Hanya suaranya yang nyata meneror desa. Sejak malam jahanam itu, kondisi kesehatan Ibu Devi merosot tajam. Jantungnya seringkali berdebar kencang tanpa sebab yang jelas, dan hatinya diliputi kegelisahan yang hebat. Terlebih lagi, mimpi dipakaikan baju kebaya dan siger emas itu terus datang berulang kali setiap ia memejamkan mata. Sadar bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang mengintai keselamatan jiwanya, sang ibu akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan kepada seorang ulama. Devi mendampingi ibunya pergi menemui seorang kiai yang dikenal memiliki kedalaman ilmu agama dan mata batin. Sesampainya di kediaman sang kiai, bahkan sebelum mereka melangkah masuk, Devi dapat melihat dari kejauhan bagaimana kiai tersebut menatap ibunya dengan pandangan yang sangat intens, sementara bibirnya tak henti-henti merapalkan zikir. Begitu mereka duduk di dalam rumah, tanpa basa-basi atau menunggu penjelasan, sang kiai langsung menatap tajam ke arah Ibu Devi. "Kamu ini harus cepat-cepat dibersihkan. Kalau kamu tidak segera dibersihkan dalam waktu 7 hari dari sekarang, kemungkinan besar kamu yang akan diambil," ucap kiai itu langsung pada intinya. Mendengar hal itu, tubuh Devi bergetar. Sang kiai kemudian mulai menjabarkan apa yang sebenarnya terjadi. Beliau menceritakan tentang suara kereta kencana yang terdengar oleh sang ibu dan seluruh warga desa malam itu. Menurutnya, itu memang kereta kencana resmi dari Kerajaan Gaib Laut Selatan yang diutus sengaja untuk menjemput jiwa Ibu Devi. Lebih mengejutkan lagi, kiai itu membeberkan siapa sosok yang membawa Pak Sasmita. Melalui penglihatan mata batinnya, sosok yang menculik Pak Sasmita adalah entitas gaib yang mengaku sebagai Nyi Blorong. Sosok tersebut menculik Pak Sasmita dengan maksud untuk menjadikannya sebagai suami di alam gaib. Namun, Pak Sasmita melakukan perlawanan batin. Ia menolak keras pernikahan tersebut karena hatinya tidak bisa meninggalkan istrinya di dunia nyata. Karena penolakan itu, Nyi Blorong mengubah persyaratannya. Ia memutuskan untuk menjemput paksa Ibu Devi ke istananya agar mereka bisa bersatu di sana. Dan setelahnya, pernikahan gaib itu baru bisa dilaksanakan. Mendengar ancaman nyata yang sedang mengintai nyawa ibunya, ritual pembersihan pun segera dimulai hari itu juga. Selama 7 hari 7 malam berturut-turut, sang kiai melakukan laku doa dan pembersihan spiritual. Ibu Devi diberikan amalan serta wirid-wirid tertentu yang harus dibaca tanpa putus. Begitu pula dengan Devi dan anggota keluarga yang lain.
Setiap hari mereka bersujud, mengalirkan doa-doa khusyuk agar ayah dan ibu mereka diselamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah melewati prosesi ritual yang melelahkan selama 7 hari penuh, sebuah mujizat batin terjadi. Percaya atau tidak, sang kiai mengaku telah berhasil melakukan kontak batin langsung dengan Pak Sasmita di alam sana. Dalam komunikasi spiritual itu, sang kiai memberikan nasihat tegas kepada Pak Sasmita. Sudah, ikhlaskan istrimu. Kalian ini sudah beda alam. Kamu tidak akan lagi bisa mengajaknya ke sana. Kasihanilah anak-anakmu yang masih membutuhkan ibunya. Mendengar nasihat bijak dari sang kiai, Pak Sasmita akhirnya luluh dan menyetujui hal tersebut. Di alam batin, terjadilah apa yang disebut dengan cerai batin, sebuah pemutusan hubungan spiritual antara dua insan yang berbeda alam, yang baru bisa diselesaikan secara sempurna setelah genap 40 hari kepergian Pak Sasmita. Seiring berjalannya waktu setelah prosesi cerai batin itu selesai, Devi dan keluarganya perlahan-lahan mulai menata hati untuk mengikhlaskan kepergian Pak Sasmita. Di tengah masa-masa berduka itu, sang ibu menceritakan sebuah rahasia yang selama ini tersimpan rapat kepada Devi. Ternyata, jauh sebelum malam bapaknya dinyatakan menghilang, Pak Sasmita pernah mengucapkan sebuah kalimat ganjil yang sangat penting. Suatu hari, di sela-sela obrolan santai, Pak Sasmita menatap istrinya dan berkata, "Ma, nanti kalau bapak meninggal, bapak maunya tenggelam di Laut Selatan." Kala itu, sang ibu sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Ia berpikir suaminya hanya sedang berkelakar atau mengada-ada, sehingga ucapan itu diabaikan begitu saja dari ingatan. Namun, pengakuan mengejutkan tidak hanya datang dari sang ibu. Beberapa nelayan setempat yang merupakan teman dekat Pak Sasmita pun mulai membuka suara setelah kejadian tersebut. Mereka mengaku bahwa beberapa hari sebelum Pak Sasmita lenyap, pria itu sempat berujar kepada sesama nelayan di dermaga, "Tidak lama lagi, aku ini mau dibawa oleh penghuni pantai selatan." Semua ucapan-ucapan aneh yang keluar dari mulut Pak Sasmita itu baru terasa nyata seperti potongan teka-teki yang utuh setelah kepergiannya. Sayangnya, sebelum peristiwa naas itu terjadi, tidak ada satu orang pun yang menganggap serius firasat-firasat tersebut. Waktu terus bergulir hingga kalender melewati angka 40 hari sejak hilangnya Pak Sasmita. Untuk menghormati kepergiannya dan sebagai bentuk ikhtiar terakhir, beberapa orang terdekat Pak Sasmita mengadakan sebuah ritual khusus di tepi pantai. Mereka menyembelih seekor kambing. Sesuai aturan adat ritual tersebut, bagian kepala dan keempat kaki kambing harus dilarungkan ke tengah laut sebagai simbol persembahan, sementara bagian dagingnya boleh dibawa pulang untuk dikonsumsi bersama. Namun, di tengah-tengah prosesi penyembelihan, salah seorang pria yang ikut dalam rombongan itu tiba-tiba menyela dengan nada tidak sabar. "Jangan dilarung, daripada dibuang-buang ke laut, sini buat saya saja. Biar saya makan kepala sama kakinya," serunya egois. Orang-orang yang ada di sana sempat tertegun, namun karena enggan berdebat panjang, mereka akhirnya membiarkan pria itu membawa pulang kepala dan kaki kambing tersebut ke rumahnya, membatalkan prosesi pelarungan yang seharusnya dilakukan. Keesokan paginya, tepat pada hari ke-43 setelah hilangnya Pak Sasmita, sebuah berita menggemparkan gempar di pesisir Sancang. Warga menemukan sesosok jasad manusia terdampar di tepi pantai. Kondisi jasad itu sangat memprihatinkan, tanpa kepala, tanpa kedua tangan, dan tanpa kedua kaki. Mendengar kabar tersebut, dada Devi bergemuruh hebat. Perasaannya campur aduk tak keruan. Di satu sisi, rasa sedih dan ngeri mencengkeram erat hatinya. Namun di sisi lain, ada secercah rasa syukur yang ganjil. Ia membatin, jika memang ayahnya telah meninggal dunia, ia sangat berharap jasad yang ditemukan itu adalah ayahnya, agar mereka bisa memberikan penghormatan terakhir yang layak. Demi keselamatan batin dan menghindari hal-hal gaib yang tidak diinginkan, warga melarang keras Devi dan ibunya untuk pergi ke pantai melihat jasad tersebut. Akhirnya, perwakilan keluarga terdekat beserta adik laki-laki Devi yang masih remaja berangkat ke lokasi untuk memastikan identitas jasad itu. Sesampainya di tepi pantai, mereka memeriksa jasad laki-laki yang sudah tidak utuh tersebut dengan saksama. Begitu melihat sisa-sisa pakaian yang masih menempel erat pada tubuh jenazah, serta mengenali ciri-ciri fisik yang tersisa, tangis mereka pecah. Mereka yakin 100% bahwa itu adalah jasad Pak Sasmita. Berdasarkan kepercayaan adat setempat yang berlaku pada masa itu, yang Devi sendiri pun kurang memahami dasar logikanya, jenazah yang ditemukan dalam kondisi tragis dan tidak utuh akibat peristiwa laut seperti itu tidak boleh dibawa pulang ke rumah.
melainkan harus segera dikebumikan tepat di sekitar area di mana jasad tersebut ditemukan. Hari itu juga, Pak Sasmita dimakamkan di tepi pantai Sancang. Misteri tidak berhenti di situ. Tak lama setelah jasad Pak Sasmita dikebumikan, sebuah kabar duka kembali mengejutkan warga desa. Pria yang tempo hari bersikeras mengambil kepala dan kaki kambing ritual untuk dimakan, ditemukan tewas secara mendadak di dalam rumahnya sendiri, tanpa ada riwayat penyakit apapun. Sebuah balasan instan yang membuat warga desa kian gentar terhadap aturan gaib Sancang. Badai kehidupan itu akhirnya berlalu, meninggalkan duka yang teramat dalam. Devi dan keluarganya dipaksa oleh keadaan untuk tetap melanjutkan hidup mereka. Di mata Devi, ibunya lah yang berada dalam kondisi paling terpuruk. Kehilangan suami dengan cara yang begitu mengerikan meremukkan jiwanya. Demi menyembuhkan luka batin dan menjauh dari atmosfer mistis desa Sancang yang mencekam, sang ibu akhirnya mengambil keputusan besar untuk mengadu nasib bekerja di luar negeri. Devi menyadari penuh bahwa langkah itu diambil ibunya sebagai salah satu cara ekstrim untuk bisa segera melupakan peristiwa kelam yang telah menghancurkan keluarga mereka. Devi pun mengambil langkah serupa. Ia memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dari desanya dan menetap secara permanen di kota Garut. Ia turut memboyong adik laki-lakinya untuk tinggal bersamanya dan melanjutkan sekolah di sana. Sejak kepindahan mereka, rumah peninggalan keluarga di desa Sancang dibiarkan kosong tanpa penghuni. Namun, meskipun struktur bangunannya sepi dari manusia, rumah itu ternyata berubah menjadi ramai oleh aktivitas lain. Saudara-saudara Devi yang masih menetap di Sancang seringkali mengirimkan cerita-cerita ganjil tentang rumah tersebut. Pernah suatu hari, paman Devi didatangi oleh seorang tetangga bernama Pak Hari dengan raut wajah kebingungan. "Pak, itu di rumah almarhum Pak Sasmita sebenarnya ada siapa ya? Kok semalam suntuk TV-nya menyala terus? Suaranya kencang sekali, baru mati pas subuh," tanya Pak Hari heran. Sang paman tentu saja terkejut mendengar cerita itu. Ia tahu betul rumah tersebut dalam keadaan kosong, terkunci rapat, dan satu-satunya kunci gembok dipegang oleh dirinya sendiri. Fenomena TV yang menyala sendiri di tengah malam itu ternyata menjadi kejadian yang berulang kali terjadi, hingga lama-kelamaan para tetangga sekitar menjadi terbiasa. Tak jarang, dari dalam rumah yang gelap gulita itu terdengar lamat-lamat suara orang-orang yang sedang mengobrol di selinyi tawarnya. Meskipun kosong, Paman Devi selalu memastikan lampu bagian depan dan belakang rumah tetap menyala setiap malam. Pengalaman mistis pun dialami langsung oleh sang paman sendiri. Suatu malam, saat ia sedang santai menyeruput kopi di beranda rumahnya sendiri, di antara kondisi setengah sadar dan kantuk yang menggantung, ia melihat sesosok laki-laki berjalan mendekat. Begitu sosok itu berada di bawah temaram lampu, Paman Devi tersentak. Dari ciri fisik dan perawakannya, pria itu sangat mirip dengan almarhum Pak Sasmita. Sosok itu menatap Paman Devi lalu berucap lirih, "Itu lampu belakang rumah mati. Tolong kamu benerin ya." Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok tersebut berbalik dan menghilang di kegelapan malam. Paman Devi termenung lama, berusaha mengumpulkan kesadarannya yang sempat linglung. Diliputi rasa heran, ia berjalan memeriksa rumah peninggalan iparnya itu. Begitu sampai di bagian belakang, bulu kuduknya meremang. Benar saja, lampu belakang rumah itu dalam kondisi mati. Esoknya, sang paman langsung mengganti bolam tersebut dengan yang baru, sembari terus bertanya-tanya dalam hati tentang siapa sebenarnya sosok misterius yang mendatanginya malam itu. Bagi warga desa Sancang pada masa itu, penampakan makhluk halus seperti pocong atau kuntilanak sudah menjadi pemandangan yang teramat biasa. Jarak antar rumah yang berjauhan dan populasi penduduk yang masih sepi membuat batas antara dunia nyata dan gaib terasa begitu tipis, berbeda jauh dengan kondisi Sancang yang sekarang sudah ramai. Bahkan, bertahun-tahun sepeninggal Pak Sasmita, masih banyak nelayan dan warga lokal yang bersumpah sering melihat sosok almarhum berjalan-jalan sendirian di sepanjang pinggir pantai. Kadang-kadang, mereka mendapati sosok Pak Sasmita sedang duduk termenung di atas batu karang, menatap lurus ke arah hamparan laut selatan yang luas. Hingga detik ini, jauh di dalam lubuk hatinya, Devi terkadang masih merasa bahwa ayahnya tidak benar-benar tiada. Ia hanya sedang pergi ke suatu tempat yang teramat jauh dan tidak terjamah oleh manusia. Perasaan itu seringkali bermanifestasi ke dalam mimpi-mimpinya. Pernah dalam suatu malam, Devi bermimpi dirinya sedang berdiri di pesisir pantai Sancang. Di sana, ia melihat sosok ayahnya, Pak Sasmita, sedang duduk sendirian menghadap ke arah laut lepas. Di dalam mimpi itu, kemarahan Devi meledak.
Dengan air mata yang mengalir, ia berteriak, memaki-maki, dan menumpahkan segala sumpahnya kepada seluruh entitas penunggu pantai selatan. Ia tidak terima karena mereka telah merenggut kebahagiaan keluarganya. Anehnya, setiap kali mimpi itu datang, lokasinya selalu sama, di tepi pantai desa Sancang, dengan visual sang ayah yang selalu duduk sendirian memunggungi daratan, menatap Samudra Hindia. Dan setiap kali itu pula, Devi akan terbangun dengan sisa amarah yang membakar dada terhadap penghuni Laut Selatan. Waktu terus berjalan membasuh luka. Rumah lama peninggalan keluarga mereka di Sancang akhirnya diputuskan untuk dirobohkan total. Di atas tanah itu dibangun sebuah bangunan baru yang kini ditempati oleh adik laki-laki Devi bersama istrinya. Sementara Devi sendiri kini telah memulai lembaran hidup yang baru. Saat kisah ini dibagikan, ia sudah berstatus sebagai seorang istri dari seorang pria asli Sumatera, dan kini ia menetap di sana mengikuti sang suami. Mengenai barang-barang peninggalan almarhum Pak Sasmita yang berupa pusaka-pusaka lama, seluruhnya telah diserahkan oleh ibunya kepada kakak kandung almarhum Pak Sasmita. Devi dan keluarganya telah membuat komitmen mutlak. Mereka tidak ingin lagi memiliki urusan atau keterikatan apapun dengan hal-hal mistis semacam itu. Mereka sadar dan meyakini sepenuhnya bahwa apapun bentuk kebaikan atau pertolongan yang ditawarkan oleh makhluk gaib, pada akhirnya hanya akan membawa mudarat dan berujung pada jurang kemusyrikan. Sebelum menutup lembaran kisahnya, ada sebuah pesan mendalam yang ingin Devi sampaikan kepada khalayak luas, terutama bagi oknum-oknum yang sering datang berziarah ke makam almarhum ayahnya di tepi pantai desa Sancang. Dengan segala kerendahan hati dan ketegasan, Devi memohon, jika kalian berkunjung ke makam Pak Sasmita, datanglah hanya untuk mendoakan almarhum agar dilapangkan kuburnya, tidak lebih dari itu. Jangan pernah menyalahgunakan makam tersebut untuk meminta-minta hal yang aneh atau melakukan ritual pesugihan, karena hal itu hanya akan menambah beban dosa bagi almarhum di alam kubur, serta mencoreng nama baik keluarga yang ditinggalkan. Ini adalah sebuah peringatan keras bagi para pelaku syirik. Kuburan bukanlah tempat untuk memohon hajat, memintalah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Devi mengingatkan bahwa almarhum ayahnya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Maka dari itu, doakanlah agar almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahannya, dan dilapangkan jalannya menuju keabadian. Harapan terbesar Devi dan keluarganya saat ini hanyalah satu, agar kelak, setelah kehidupan yang fana ini usai, mereka semua bisa dipertemukan kembali dalam ikatan keluarga yang utuh, di dalam indahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah dari Tanah Sancang ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua.